Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Kanesha. Hari ini aku akan berbagi tips bagaimana cara kita membangun atau menciptakan surga batin atau surga di dalam pikiran kita sendiri. Nah teman-teman, ternyata kita bisa menciptakan surga kita sendiri dalam pikiran. Karena kita semuanya mempunyai kekuatan untuk menciptakan apa yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Nah, surga batin atau surga yang akan kita ciptakan di dalam pikiran kita ini penuh dengan kedamaian dan penuh cinta kasih. Ketika kita membuat dan menciptakan surga di dalam pikiran kita, akhirnya kita bisa membuat keadaan jiwa yang juga selaras dengan pikiran kita. Jadi sebenarnya teman-teman, kita bisa menciptakan surga di dalam pikiran kita sendiri yang nantinya kita akan hidup dengan penuh kedamaian, penuh makna, dan memberhentikan suffering atau penderitaan yang selama ini kita ladenin sehari-hari. Ketika kita berhasil memaafkan diri kita sendiri, kita akan berdamai dengan diri kita, dan kita sudah no longer attached with anything yang menurut kita penuh dengan beban atau siksaan. Alhasil kita akan merasa lebih enteng, tenang, dan damai. Kemudian kita akhirnya bisa memandang hidup kita dengan penuh cinta kasih dan penerimaan terhadap diri kita sendiri dan terhadap sesama. Nah, hari ini aku akan berbagi tips-tips bagaimana kita bisa menciptakan nirvana di dalam pikiran kita sendiri yang nantinya akan menciptakan surga batin. Pertama, kenalilah luka-luka batin yang ada di dalam diri kita atau perasaan-perasaan yang selama ini belum kita olah atau kita dengarkan. Saatnya kita akhiri perang bersama diri kita sendiri. Saatnya kita menyelesaikan perang-perang batin dan menyembuhkan luka-luka batin yang ada di dalam diri kita. Tanpa kita sadarin, karena kita belum menyembuhkan luka-luka batin ini, akhirnya kita menciptakan suara-suara yang bersifat negatif, penuh dengan kritik, dan lainnya. Nah, di sini kita perlu mengenali lebih dalam luka-luka batin dan perasaan-perasaan negatif atau perasaan yang menghambat diri kita menjadi the best version of ourselves. Setelah kita mengenali luka-luka batin kita atau perasaan-perasaan negatif yang masih terpendam di dalam diri kita sendiri, langkah berikutnya kita harus bisa melepaskan perasaan-perasaan ini. Saatnya to release or to let go these emotions yang sudah no longer serving us anymore, yang dimana saatnya kita membuang dan rilis perasaan-perasaan yang sudah kita validasi, yang sudah kita beri ruang untuk didengarkan. Nah, ketika sudah di let go dan sudah dirilis, kita akan merasa lebih enteng dan kita sudah tidak terikat atau sudah tidak punya attachment terhadap perasaan-perasaan itu lagi, karena sudah kita proses. Ingat teman-teman, bahwa nirvana bukanlah tempat, melainkan keadaan pikiran kita yang penuh dengan cinta kasih dan kedamaian yang bisa kita capai ketika penderitaan atau perang batin akhirnya dihentikan. Jadi kita harus memiliki komitmen untuk memberhentikan penderitaan-penderitaan ini. Namun kita juga harus menyadari bahwa sebenarnya penderitaan ini serves a purpose. Mereka memiliki tujuan terhadap evolusi kita atau perkembangan kita sebagai manusia. Namun penderitaan ini tidak perlu kita simpan selamanya atau seumur hidup di dalam diri kita atau di dalam batin kita. Jadi ingatlah, penderitaan ini atau rasa negatif, pikiran negatif itu bukan kita tekan, melainkan kita kasih ruang untuk didengar dengan baik, dan saatnya kita release and let go. Jadi ingat bahwa sebenarnya penderitaan, pikiran negatif juga serve a purpose. Contohnya ketika kita memiliki rasa takut, sebenarnya itu juga memiliki niat untuk kita melindungi diri kita sendiri. Misalnya kita menghadapi kegagalan,
ketika kita merubah mindset kita dan melihat itu sebagai ruang belajar, itu ternyata kegagalan yang kemarin sebenarnya sedang mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih sabar lagi, atau menjadi manusia pemaaf, atau menjadi manusia yang lebih penuh syukur dan sebagainya. Kemudian setelah kita berhasil mengolah perasaan kita dan merilis perasaan-perasaan ini, alangkah baiknya kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Ingat, kita harus memaafkan diri kita sendiri agar kita bisa benar-benar berdamai dengan diri kita. Karena memang kita hidup di dimensi 3D di mana pikiran kita itu penuh dengan polarisasi, negatif, positif, baik, buruk. Jadi kita mudah sekali untuk menghakimi sesuatu. Tanpa kita sadarin, sebenarnya kalau kita belajar untuk tidak menghakimi diri kita sendiri, kita akan merasa lebih enteng dan bebas melihat keadaan apa adanya. Good or bad experience, eventually it is an experience. So, kita harus belajar untuk tidak menghakimi diri. Yang kita harus latih sekarang adalah memaafkan diri kita sendiri. Dan juga melatih untuk mencintai diri kita apa adanya dan tanpa syarat. Agar kita bisa memiliki energi atau aura yang lebih enteng dan damai. Ketika kita sudah memaafkan diri kita sendiri, kita menyadari bahwa kita bukan manusia yang sempurna, melainkan kita banyak kesalahan, melakukan banyak kesalahan terhadap diri sendiri atau orang lain. Nah, di sini kita juga belajar bahwa kita ternyata menyimpan inner dialogue. Untuk orang-orang yang ingin menciptakan surga di dalam pikirannya, kita harus aware dan memiliki conversation yang lebih sehat dan lebih baik kepada diri kita sendiri. Janganlah kita merendahkan diri kita sendiri atau memberikan atau menuturkan kata-kata yang kurang nyaman didengar. Jika kita benar-benar ingin memiliki atau menciptakan surga di dalam pikiran kita sendiri, kita harus menyadari dan melatih inner dialogue ini, bahwa inner dialogue itu bisa menghasilkan inner critic atau malah inner cheerleader. Nah, kita harus lebih mengasah inner cheerleader atau inner guidance kita dibanding inner critic kita sendiri. Karena tanpa kita sadarin, selama 24 jam pasti kita berbicara dengan diri kita sendiri ketika macet, ketika nunggu sesuatu, ketika melakukan sesuatu. Kita pasti melakukan atau memiliki obrolan dengan diri kita sendiri. Nah, kita harus mulai menyadari obrolan-obrolan ini yang ada di dalam diri. Nah, kita harus melatih mengubah cara kita berbicara dengan diri kita sendiri. Sesungguhnya hubungan terlama yang kalian miliki adalah dengan diri kita sendiri, dengan diri kalian sendiri. Makanya sangat penting untuk melatih dan mengubah kalimat atau kata-kata yang bersifat negatif menjadi lebih sehat, lebih penuh cinta kasih, tidak menghakimi, memaafkan diri sendiri, dan itu bisa dilatih dengan afirmasi-afirmasi positif. Kemudian paling penting juga untuk be mindful dan memiliki self-awareness. Ketika kita be mindful dan memiliki self-awareness, kita menyadari ketika ada perasaan atau kalimat yang muncul di dalam diri kita sendiri yang penuh negatif dan lainnya. Nah, di sini ketika kita hidup lebih mindful, kita bisa lebih gampang mendeteksi perasaan-perasaan yang mana yang perlu kita olah atau kalimat-kalimat apa yang perlu kita latih sehari-hari agar bisa menciptakan surga di dalam pikiran kita sendiri. Kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang lebih tidak menghakimi diri kita sendiri, kita akan bisa menciptakan surga di dalam pikiran kita. Tips yang bisa sangat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari adalah journaling. Ketika kita journaling, kita bisa mendissect atau melihat pikiran-pikiran yang mana yang perlu kita proses, pikiran-pikiran mana yang perlu kita dengarkan atau kita rilis. Dengan kita journaling, kita juga bisa memberikan ruang untuk perasaan-perasaan atau emosi yang belum kita validasi atau kita dengarkan.
Dengan kita journaling, itu membantu kita melihat dialog seperti apa yang kita miliki dengan diri kita sendiri. Kita bisa melihat secara tertulis apa yang kita rasakan di dalam diri kita. Dan yang terakhir, jika kita ingin menciptakan surga di dalam pikiran kita sendiri, yang akhirnya menciptakan surga batin, kita tidak perlu taking things personally. Karena ingat, apa yang orang lain lakukan atau bicarakan itu adalah proyeksi dari dalam diri mereka sendiri. Itu bukan atau tidak mencerminkan diri kita sendiri, melainkan mencerminkan keadaan, emosi, atau pikiran realita mereka sendiri. Jadi kita harus bisa membedakan realita kita dan realita orang lain. Karena sesungguhnya kita hanya memproyeksikan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Makanya sangat penting untuk mengenali luka-luka batin dan mengenali perasaan-perasaan terpendam yang belum kita proses. Dengan melakukan hal ini, kita menyadari bahwa kita sendiri bisa memproyeksikan apa yang ada di dalam diri kita. So remember, don't take things personally. Karena when we don't take things personally, kita menciptakan batin dan energi yang lebih tenang, yang lebih legowo. Karena kita tahu tidak perlu semuanya kita dengarkan dan kita terima ke dalam diri kita. Kita punya kekuatan untuk bisa memilih mana perasaan atau perkataan orang lain yang mau kita dengar dan kita ikutin. Jadi nggak perlu semuanya kita ikutin, kita dengerin, and take it personally. Nah, ketika kita berhasil menciptakan surga di dalam pikiran kita sendiri atau surga batin, kita akan didominasi oleh vibrasi atau energi yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, keselarasan, penuh cinta kasih, dan penerimaan. Nah, dengan ini semua akhirnya bisa terpancarkan dari energi dan aura kita, dan orang lain juga bisa merasakan energi apa yang kita pancarkan atau bahkan terlihat dari pancaran mata kita. Makanya dengan kita menciptakan surga di dalam pikiran kita sendiri atau surga batin, kita bisa membantu menaikkan vibrasi lingkungan kita. Nah, dengan vibrasi yang naik ini, kita akhirnya bisa membantu orang lain untuk juga berhenti memiliki perang batin dengan dirinya sendiri dan menciptakan surga atau kedamaian di dalam dirinya mereka sendiri. Yang akhirnya kita berada di lingkungan yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan, penuh dengan cinta kasih. Semoga hari ini tips-tips yang sudah aku bagikan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan walaupun memang tidak mudah. Namun jika ada keinginan, pasti kalian bisa dan ujungnya kalian akan merasakan kedamaian itu sendiri. So thank you for watching. See you on my next video. Bye!